Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja. Terima kasih buat Anda semuanya. Salam sehat, sukses, ajaib, bahagia dan bersyukur pastinya. Karena dengan kelimpahan tersebut, kelimpahan syukur dan bahagia, kita bisa menarik apapun yang kita inginkan. Kembali ke basic, yaitu video audio. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau memberikan teknik-teknik khusus atau cara kepada Anda. Mungkin selama ini menurut versi Bagus Baraja cara menarik uang itu seperti apa sih? Maka judul di video ini atau di audio ini yaitu cara menarik uang dengan sangat menyenangkan. Tentunya dengan metode terapi ya. Sebelum saya mulai pembahasannya, ini pembahasan yang sangat menarik. Ini menjadi pertanyaan jutaan manusia di dunia ini yang mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa Anda praktekkan dalam keseharian di kehidupan Anda. Ya, sebelum saya mulai, saya ingin informasikan bagi Anda yang ingin mengikuti kelas online yang saya adakan, berbasic online, yaitu di WA. Saya akan kirim videonya, video penjelasan tentang Law of Attraction atau hukum tarik menarik, yaitu 16 video audio penjelasan secara detail. Oke, Anda bisa mendaftar langsung ke nomor 085849906027 via WA ya. Anda bisa langsung chat ke nomor tersebut, atau lebih jelasnya nanti Anda bisa langsung samperin atau cek di deskripsi. Saya sudah simpan nomor saya di sana. Cara menarik uang dengan sangat menyenangkan. Ya. Saya di sini akan menjelaskan penjelasannya atau tahapan-tahapannya, mungkin bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Ya, setiap pagi hari saat Anda bangun, setelah Anda mandi, Anda akan beraktivitas. Anda bisa melakukan ini kurang lebih setengah jam sebelum Anda beraktivitas. Dan kalau misalkan ini juga mau dilakukan atau dipraktekkan menjelang tidur ya, malam hari, itu juga baik. Cuma memang ada beberapa hal sebelum Anda praktek ya. Karena ilmu seperti ini tidak, orang Jawa bilang itu nggak ujuk-ujuk langsung dilakoni gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus Anda pahami. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Semisal nanti Anda tidak ngeh atau tidak masih belum bisa praktek, sepertinya Anda wajib mengikuti kelas online yang saya adakan, karena di sana banyak sekali bonus audio terapi yang berhubungan dengan kelimpahan rezeki, kelimpahan cinta, dan kelimpahan kebahagiaan pastinya. Yang pertama yang harus Anda lakukan ya, kita masuk pada materi, yaitu menyelaraskan pikiran dan hati. Oke. Apa sih yang dimaksud menyelaraskan pikiran dan hati? Ya tentu, karena banyak sekali teman-teman atau orang di luar sana ya, termasuk saya juga kadang-kadang meskipun paham ilmunya, apalagi yang tidak paham sama sekali, itu ternyata pikiran dan hati itu masih sering tidak selaras ya. Penting apa enggak sih menyelaraskan pikiran dan hati? Ya, selarasnya antara diri Anda dengan alam semesta itu ditentukan pikiran dan hati Anda. Ketika Anda mampu menyelaraskan antara pikiran dan hati, maka Anda sudah menghilangkan kemunafikan dalam diri kita. Misalkan nih, pikiran kita mengatakan ya, pikiran kita mengatakan bahwa saya butuh uang, saya ingin uang, saya ingin mendapatkan uang. Itu pikiran kita yang keluar menjadi kata kita. Tapi realitanya hati kita masih banyak sekali dogma yang kita terima dan kita menyimpannya di bawah sadar yang tertolak, artinya bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Masih kita mempercayai di hati, dogma yang saya maksud adalah bahwa ternyata hidup sederhana itu jauh lebih baik daripada hidup jadi orang kaya kan gitu. Masih banyak lagi dogma yang lainnya. Contoh satu lagi yaitu bahwa cari uang itu tidak gampang, untuk mendapatkan uang itu tidak gampang. Nah, itu kembali ke dogma Anda yang harus diterapi dan diselaraskan antara pikiran dan hati. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya mungkin Anda perlu ngambil ambil pulpen dan kertas untuk mencatat ini agar Anda tidak kembali mengulang pertanyaan sama yang ada di pikiran Anda. Yang kedua yaitu memastikan Anda dalam kondisi bahagia. Kenapa seperti itu? Untuk mendapatkan atau mencapai feel bahagia, maka feel sebelum itu yaitu bersyukur. Karena bahagia adalah efek dari bersyukur. Perhatikan baik-baik. Orang bersyukur sudah pasti hidupnya bahagia.
Dan kebahagiaan tidak dia ukur hanya dengan materi dan lain-lain. Tapi kebahagiaan itu ada di hati. Saya pernah mengatakan bahwa bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Jadi bahagia atau tidaknya Anda itu tergantung Anda mau menciptakan atau tidak. Karena manusia itu diukur bukan karena dia bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini menjadi tolak ukur seberapa banyak yang Anda inginkan. Apa itu? Hukum kepantasan. Ya, hukum kepantasan, hukum kelayakan. Jauh sebelum video ini saya buat, saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya, bahkan 1-2 tahun yang lalu, bahwa begitu pentingnya hukum kepantasan. Kenapa seperti itu? Karena tarikan atau doa diukur seberapa pantas Anda memiliki uang yang Anda inginkan. Ini bicara uang kita ya. Bagaimana mungkin Anda ingin memiliki uang 100 juta, katakanlah seperti itu, tapi Anda sendiri tidak merasa pantas untuk mendapatkan itu. Jadi hukum kepantasan itu menjadi tolak ukur seberapa banyak uang yang Anda inginkan. Tanpa ini gak mungkin. Contoh, saya berikan penjelasan atau contoh yang lebih spesifik ya. Saya menginginkan mobil, tapi realitanya dalam hati saya masih mengatakan, kayaknya saya gak pantas punya mobil nih. Lalu ngapain kita berdoa minta mobil kalau pada akhirnya hati kita tidak pas atau ngerasa tidak pantas. Jadi hukum kepantasan itu begitu pentingnya, karena apapun yang Anda inginkan itu diukur dari seberapa pantas Anda memilikinya. Oke, kemudian yang keempat, ini tidak kalah pentingnya. Ini levelnya sudah masuk pada level spiritual, yaitu bersyukur. Nah, bersyukur tersebut apa saja sih yang disyukuri? Dan bagaimana cara bersyukur yang benar? Banyak orang bersyukur hanya cukup dengan mengatakan atau mengucapkan alhamdulillah. Benarkah itu? Oh iya, benar itu. Maka saya menjadi orang yang murtad ketika saya menyalahkan itu, kan gitu. Anda harus mencari sesuatu yang benar-benar Anda anggap itu hadiah. Dari siapa? Dari Gusti, dari Allah. Bersyukur yang pertama kali yang harus Anda lihat benar-benar nyata adanya bahwa Anda sudah diberikan hidup meskipun Anda tidak minta hidup. Scroll ke bawah video saya, jelas saya menjelaskan ini. Hidup Anda itu gratis, nafas Anda yang baik itu gratis, panca indera Anda itu gratis, dan apapun yang Anda miliki. Tahapannya jelas cara bersyukur. Jadi mulai dari bersyukur atas hidup, atas nafas, atas panca indera, atas darah, tulang, daging, kulit, ya, bahkan apapun yang ada dalam isi kepala kita, isi perut kita, dan kandungan-kandungan di dalam tubuh kita. Lalu setelah itu baru bersyukur atas apapun yang Anda miliki. Oke? Simple sebenarnya. Cuma Anda harus bisa menyusunnya. Ini saya berikan tahapan-tahapannya yang sudah menurut saya sudah sangat sempurna. Sekali lagi saya ulang ya. Yang pertama adalah menyelaraskan pikiran dan hati. Kemudian yang kedua memastikan Anda dalam kondisi bahagia. Kenapa seperti itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan yang ketiga adalah hukum kepantasan. Kemudian yang keempat, bersyukur di level spiritual. Karena hakikinya setiap manusia itu punya level spiritual dalam dirinya. Ya, yaitu keyakinan yang dibentuk atas keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, kalau sudah 4 tahapan ini sudah Anda persiapkan dan sudah ada dalam diri Anda, barulah Anda silahkan memposisikan untuk melakukan sebuah teknik terapi, atau mungkin lebih enak Anda menyebutnya dengan meditasi. Bagi yang muslim sebut saja dengan teknik berdoa. Ya, non muslim juga berdoa sebenarnya sama saja. Nah, bagaimana sih caranya? Ya kan? Saya pernah mengatakan bahwa doa itu tidak ada yang dikabulkan ketika diri Anda panik. Maka wajib yang pertama kali adalah catat, silakan. Anda perlu menenangkan diri. Ya, kalau Anda sudah tenang, saya ajarkan pola duduknya. Pola duduk itu mempengaruhi. Karena untuk menuju tenang, teknik orang berbeda-beda, tapi saya berikan teknik yang umum sekali. Silahkan mulai dari pertama kali, yaitu Anda mengatur duduk Anda. Oke, setelah mengatur duduk Anda bersila boleh, Anda luruskan kaki Anda boleh, pastikan dalam kondisi tenang, sisihkan waktu barang 20 menit sampai setengah jam untuk melakukan ini, dan secara bertahap, yaitu repetisi everyday, setiap hari Anda melakukan teknik ini. Setelah Anda duduk, boleh, misalkan saya mau jelaskan yang bersila ya. Bersila, lalu kedua tangan Anda letakkan di atas paha Anda.
Mungkin sudah muncul sekarang bagaimana duduk yang saya maksud. Ya, muncul di pikiran Anda bagaimana duduk yang saya maksud. Kemudian posisi kedua tangan terbuka dan diletakkan di atas paha. Jadi habis itu Anda boleh tutup mata. Lalu yang kedua adalah Anda mengatur pernafasan. Oke? Atur pernafasan. Saya berikan teknik pernafasan yang bisa membuat tenang, menghilangkan rasa panik Anda. Ya. Pernafasan yang saya maksud adalah pernafasan perut. Oke? Pernafasan perut. Ketika Anda ambil nafas dari hidung, perut Anda membesar. Dan saat Anda menghembuskan nafas lewat mulut, perut Anda mengecil. Simpel ya. Jadi saat ambil nafas, perutnya membesar lewat hidung, kemudian Anda menghembuskan nafas lewat mulut secara perlahan, perut Anda mengecil. Setelah Anda lakukan 3-7 kali, saya pastikan Anda sudah memasuki kondisi tenang dan rileks. Inilah yang saya sebut dengan kondisi hipnosis. Jadi simple hipnosis itu ya. Kapanpun dimanapun Anda ngerasakan tenang dan rileks, Anda masuk dalam kondisi hipnosis atau hipnoterapi. Kemudian setelah Anda paham pernafasan perut, pernafasan yang harus dilakukan ketika Anda terapi atau melakukan teknik ini, teknik menarik uang dengan sangat menyenangkan. Sampai di sini saja kira-kira Anda sudah merasa senang dan sudah tersenyum sendiri ya. Kemudian yang ketiga, memilih tempat yang asik. Pastikan tempatnya asik loh ya. Pastikan tempatnya asik, kemudian Anda bisa berimajinasi. Setelah Anda tarik nafas, Anda sudah masuk dalam kondisi hipnosis, hipnoterapi. Anda bayangkan Anda berada di tempat favorit Anda yang asik, yang senang, yang menyenangkan, yang happy. Untuk menarik uang Anda tidak boleh sedih. Anda tidak boleh menyimpan dendam, Anda tidak boleh benci pada seseorang. Jadi benar-benar healing, benar-benar netral. Ya, ketika dalam imajinasi Anda sudah memposisikan atau berada di tempat favorit Anda, katakanlah itu di pantai atau di gunung, dan Anda menikmati suasana hangatnya matahari di sana, ya. Anda melihat ombak-ombak kecil, sepoi-sepoinya angin Anda rasakan, ya, sampai pikiran bawah sadar Anda termanipulasi, bahwa seakan-akan itu sudah realita dalam pikiran Anda. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apalagi yang harus Anda lakukan, yaitu bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Rasakan baik-baik, berikan sensasi yang sangat kuat dalam imajinasi Anda. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih juga kepada alam semesta. Kenapa seperti itu? Alam semesta sudah menyajikan atau menyediakan apapun yang Anda inginkan. Alam semesta ini kaya raya. Tapi kabar baiknya alam semesta itu dihidangkan atau diciptakan. Salah satu fungsinya adalah untuk disajikan untuk manusia. Jadi kaya rayanya alam semesta itu untuk Anda, maka harusnya Anda kaya raya, kan gitu. Jadi ketika teknik ini Anda terapkan dengan baik, maka saya believe, saya yakin, dan saya sangat meyakini bahwa apapun yang Anda inginkan, apalagi uang, ya, yang mudah diimajinasikan itu bisa Anda miliki. Ya, setelah yang keempat tadi, berterima kasih atas terhadap Tuhan, ya, karena yang memberikan, kemudian alam semesta yang kaya raya, kemudian Anda bisa menariknya. Yang kelima adalah baru Anda masuk kepada visualisasi. Nah, keren kan? Yang kelima adalah bayangkan uang tumpukan. Semampu imajinasi Anda menerimanya, memunculkannya. Bayangkan uang tumpukan berada tepat di depan Anda, tepat persis di depan pandangan batin Anda, pandangan imajinasi Anda, dan inilah yang saya sebut dengan visualisasi. Lalu karena melihat uang, psikologis manusia melihat uang pastilah senang. Maka di dalam imajinasi Anda harus bahagia, harus senang, harus bersyukur. Karena intinya di dalam visualisasi itu ingin meraih feel syukur dan bahagia. Tolong dengarkan ini sampai selesai video ini ya, karena ini sangat bermanfaat untuk Anda. Setelah poin kelima tadi, masuk pada visualisasi lebih dalam lagi untuk mendapatkan sensasi yang luar biasa. Yang keenam yaitu pegang uangnya, sentuh dengan baik, rasakan nyatanya, hingga Anda benar-benar tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Ini yang saya sebut dengan istilah memanipulasi bawah sadar. Jadi pegang baik-baik dalam imajinasi Anda itu uang, sentuh dengan sentuhan cinta, kemudian rasakan sensasinya, rasakan nyatanya. Kemudian yang ketujuh,
rasakan lagi bahwa uang itu sudah menjadi milik Anda. Ini syarat terakhir ketika orang berbicara tentang visualisasi atau mempraktikkan visualisasi. Ya, sekali lagi rasakan lagi bahwa uang itu sudah menjadi milik Anda. Anda pun bisa melihat dengan jelas banget di dalam imajinasi Anda, uang di saldo Anda, rekening Anda itu bertambah sesuai dengan nilai yang Anda mau. Ya, kalau misalkan Anda ingin uang fisik, maka yang harus Anda munculkan adalah uang fisik. Kalau uang virtual ya harus Anda mampu mengimajinasikan angka di saldo rekening Anda itu bertambah sesuai dengan angka yang Anda mau. Oke, sebagai penutup, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan terapi? Terapi itu adalah sesuatu yang diulang-ulang untuk menjadikan sesuatu yang sifatnya imajinasi menjadi kenyataan. Itulah terapi. Hakikinya ke situ larinya. Nah, memang ini hanya sebatas imajinasi, tapi semua teknik apapun yang berhubungan dengan loa, hukum tarik menarik itu diawali oleh kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran mungkin terlalu universal, terlalu umum ya, tapi saya berikan bahasa yang lebih simpel lagi, yaitu tergantung kekuatan kita berimajinasi. Kenapa para seniman itu mudah untuk menggapai sukses, menggapai apa yang dia inginkan, sukses versi mereka? Karena seorang seniman itu mampu memunculkan satu objek di pikirannya dengan mudahnya. Ya, maka cintai seni, ya, sesuatu yang sifatnya seni, cintai oleh Anda agar Anda mampu memunculkan objek-objek atau benda-benda atau angka pun sekali, ya, muncul di pikiran Anda itu dengan mudahnya. Lihat baik-baik, kenapa artis itu semakin sukses? Ya karena mereka seniman, karena mereka mampu mengimajinasikan apapun yang mereka inginkan. Tapi yang terpenting adalah mereka, orang-orang sukses itu jauh dari kebencian, jauh dari dendam, ya, jauh dari luka batin. Maka sebelum teknik ini Anda praktekkan, yang pertama yang harus Anda rasakan, harus Anda miliki adalah rasa senang dan rasa bahagia, yaitu keterbalikan dari rasa benci dan dendam tersebut. Terima kasih, ini semoga bermanfaat. Tapi misalkan kalau Anda masih belum bisa mempraktekkan ini sendiri, saya sarankan Anda untuk mengikuti kelas online saya. Di samping mendapatkan penjelasan secara detail, ya, ada 16 video, Anda juga akan mendapatkan bonus audio terapi yang berhubungan dengan kekuatan pikiran, yaitu dengan teknik law of attraction atau hukum tarik menarik, menyelaraskan antara pikiran manusia, yaitu Anda sendiri itu kandungannya energi, dan menyatukan dengan energi yang ada di alam semesta, yaitu keinginan Anda. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Kenapa saya tidak buat video audio terapi? Ya, karena audio terapi saya hanya akan berikan kepada peserta yang sudah mendaftar di kelas online. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om.